Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, kami dari tim Interest Group Bioethics Pelayanan Medis Nasional Perkantas. Saya Nidia dan rekan saya Krista Adeline dan Alan Albert. Kami membawakan suatu presentasi yang berjudul Adopsi Embrio dalam Perspektif Iman Kristen, Analisis Bioetika dan Implikasi Kebijakan. Mungkin judul ini agak cukup tidak terlalu medis ya, tetapi juga tidak terlalu hukum juga gitu ya. Tetapi kami berusaha mengkombinasikan dua hal ini karena kami ingin mencoba melihat bagaimana jika kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang iman Kristen ini ternyata bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi bisa berdampak, dan itu dampaknya juga bukan hanya di gereja ataupun di komunitas, tetapi juga bisa sampai ke skala nasional, bahkan nantinya dapat membentuk suatu kebijakan. Tentunya ini adalah sesuatu yang kita bisa harapkan bersama-sama ya, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Harapannya kita bisa menjadi terang dan berkat dimanapun kita berada, dan terang dan berkat ini juga bisa dirasakan oleh banyak pihak, terutama masyarakat di Indonesia. Dan kaitannya dengan salah satu teknologi yang menjadi topik yang cukup hangat saat ini adalah teknologi reproduksi berbantu atau assisted reproductive technology. Jadi kita ketahui sekarang memang cukup banyak kasus atau klien pasutri yang mendambakan adanya atau memiliki keturunan, memiliki anak ya. Dan kita mengetahui bahwa di Indonesia sendiri cukup sering pasti Bapak Ibu yang terutama sudah menikah akan ditanyai apa? Kapan punya anak? Betul sekali. Dan itu pasti menjadi sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi suatu konstruksi sosial budaya yang membuat adanya kewajiban memiliki anak. Bahkan mungkin jika melihat dari kitab suci, bahkan termasuk juga di Alkitab, mungkin akan muncul pendapat bahwa kita kan harus beranak cucu ya, seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari data yang ada, di Indonesia 10-15% pasangan usia subur itu mengalami infertilitas. Baik itu infertilitas secara primer maupun kemudian infertilitas sekunder. Nah, karena ini adanya konstruksi sosial yang menginginkan selalu memiliki pasutri itu mempunyai keinginan memiliki anak. Dengan adanya kesenjangan ini, maka salah satu hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong adanya layanan IVF di Indonesia, yang mana sekarang sudah bisa ditemukan dengan mudah di kota-kota besar di Indonesia. Nah, tentu saja teknologi ini tidak tanpa isu etis ya. Kita mengetahui bahwa semakin berkembangnya suatu ilmu teknologi, maka akan semakin besar juga isu etis yang kita hadapi, dan hal ini akan menimbulkan banyak sudut pandang. Ya, kita lihat di sini adalah salah satunya adalah tentang adopsi embrio. Kita lihat IVF sudah tersedia dan berkembang di banyak tempat ya. Dan karena IVF itu kita lakukan tidak hanya untuk satu sel telur ya, maka biasanya analis atau dokter yang melakukan atau klinisi yang melakukan IVF ini akan berusaha menstimulasi lebih dari satu sel telur. Dan kemudian setelah itu akan terjadi fertilisasi baik secara inseminasi maupun penyuntikan kepada lebih dari satu sel telur, sehingga yang bisa terjadi adalah surplus embrio, dan hal ini sudah terjadi bahkan di Indonesia sendiri. Karena itu, kalau kita bicara tentang surplus embrio atau embrio sisa, itu bukan lagi suatu isu yang teoritis, itu sudah menjadi suatu isu yang memang terjadi dalam keseharian pasutri yang mengalami atau menjalani siklus IVF di Indonesia. Akan selalu ada embrio sisa, atau paling tidak embrio itu pasti akan ada lebih dari satu. Karena semakin banyak embrio yang terbuat atau berhasil diproduksi, maka semakin besar chance atau kemungkinannya untuk memiliki kehamilan yang berhasil. Nah, tetapi kita melihat bagaimana ketika adanya surplus embrio itu tidak ditanamkan pada rahim istri yang menjadi klien IVF ini, maka memang sudah ada kebijakan yang mengatur tentang embrio-embrio yang surplus ya.
bahwa sebenarnya kalau kita melihat dalam peraturannya di Indonesia secara peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2025 dikatakan di sana tidak ada pembatasan untuk jumlah embrio yang dibentuk. Hal ini cukup menjadi concern yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan saya, yaitu kalau tidak ada pembatasan jumlah embrio yang dibentuk, maka kita tidak bisa membatasi seberapa surplusnya. Kemudian yang kedua, karena memang ada surplus, tentu saja ada teknologi yang harus membantu untuk melakukan penyimpanan atau pengelolaan terhadap surplus embrio tersebut, dan salah satunya adalah teknik simpan beku. Teknik simpan beku ini diatur di Permenkes yang disampaikan dapat dilakukan, tetapi bisa juga tidak dilakukan, gitu ya. Dan ketika itu tidak dilakukan, simpan beku tidak dilakukan, maka takdir dari embrio itu menurut Permenkes adalah dimusnahkan. Padahal kita sudah mengetahui bahwa kehidupan manusia secara iman Kristiani dimulai dari masa pembuahan. Dan selain itu, kalau kita melihat pada data yang saat ini ada, di Indonesia sudah beberapa laboratorium besar memiliki teknologi simpan beku. Tetapi kalau kita lihat di negara maju, hal ini ternyata sudah dilakukan sangat lama, bahkan 10 tahun yang lalu. Estimasi embrio yang disimpan beku di Amerika Serikat itu mencapai angka 600.000. Itu 10 tahun yang lalu, bayangkan sekarang pastinya lebih banyak lagi ya. Dan 600.000 itu kalau dibandingkan dengan populasi kota Bandung, karena kita sekarang di Bandung, itu sekitar 1/4 populasi kota Bandung. Bayangkan kalau 1/4 populasi kota Bandung itu adalah embrio yang disimpan di freezer. Inilah fenomena yang ada pada saat ini, dan kita ingin membahas bagaimana kira-kira surplus embrio ini menjadi sesuatu yang bukan saja sebagai objek, tetapi bisa menjadi suatu solusi dalam kerangka penebusan sesuai dengan wawasan dunia Kristiani yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alan Albert. Kita akan mempertimbangkan pertimbangan medis, filosofis, dan teologis yang mendalam untuk meresponi isu bioetika ini. Silakan. Ya, jadi kenapa topik ini menjadi penting? Karena kalau dari sisi teologi sebetulnya kami melihat pembicaraan tentang adopsi embrio ini masih termasuk jarang kalau di konteks teologi. Mungkin lebih banyak yang dibahas aborsi, eutanasia, tapi kalau bicara tentang adopsi embrio, kalau secara teologi Kristen juga bahas, maka kami punya usul untuk kita akhirnya membahas ini. Nah, masuk ke pembicaraan inti, jadi sebetulnya apakah adopsi embrio ini menjadi sesuatu yang opsi yang lebih baik? Kenyataannya adalah surplus embrio itu sudah ada, itu bukan teori, itu sudah ada. Dan faktanya adalah beberapa tadi Dr. India sudah menyampaikan ada yang dibuang. Terus apakah adopsi embrio ini menjadi opsi yang lebih baik? Sebelum saya lanjut, mungkin ini survei sekilas ya dari Bapak Ibu yang hadir di sini, walaupun belum tahu banyak tentang pertimbangannya, tapi kira-kira Bapak Ibu termasuk yang setuju nggak? Embrio yang sisa itu mendingan diadopsi. Siapa yang setuju boleh angkat tangan. Oke. Kalau yang nggak setuju, mungkin karena pertimbangan tertentu, boleh angkat tangan? Oh enggak, berarti sisanya angkat kaki. Oh enggak. Ada yang nggak setuju. Oke, jadi memang di dalam realita masih ada pro kontranya juga. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kita mulai dari yang nggak setujunya dulu. Ada yang bilang, sekalipun itu terjadi, tapi adopsi embrio tidak bisa menjadi opsi. Karena dari sisi medis punya banyak masalah. Namanya juga beda genetik ya. Dari ibu, ini kan embrionya hasil dari sperma dan sel telur orang lain dimasukin ke tubuh ibu yang berbeda, jadi secara gen kan berbeda. Karena perbedaan genetik ini bisa potensi menyebabkan masalah kesehatan, baik dari ibu, tekanan darah tinggi dalam kehamilan, keguguran, infeksi. Kalau pada bayinya bisa jadi lahir prematur. Kemudian tadi dari simpan beku, ternyata itu juga punya efek merubah gennya, walaupun mungkin minor, tapi akhirnya bisa menyebabkan masalah kesehatan. So dari sisi medis ini bermasalah. Dari sisi teologis, dari sisi moral, orang juga bilang nggak setuju adopsi embrio. Kenapa? Karena bermasalah secara moral. Buat beberapa orang nggak setuju dengan adopsi embrio karena kalau kita setuju adopsi embrio, secara nggak langsung berarti kita mendukung IVF dong. Justru kok malah kita memfasilitasi sih? Kan IVF kita tahu konsekuensinya begitu. Terus kenapa harus didukung adopsi embrionya? Kalau kita dukung itu berarti kita buka ruang seperti ada jalan keluar untuk ya sudah IVF jalan aja. Toh kan ada tuh adopsi embrio. Jadi ada tekanan moral seperti
karena ada jalan keluarnya, sehingga tekanan terhadap IVF surplus berlebihan ini menjadi berkurang. Dan wah, akhirnya nanti pertimbangan lainnya adalah jadi resiko komersialisasi. Kan ada tuh adopsi embrio, ya udahlah kita jalan aja IVF, dan karena IVF jalan akhirnya nanti berkembang jadi komersial. Embrio-embrionya ini kan banyak nih, siapa yang mau? Harganya segini, siapa yang mau? Harganya segini, akhirnya jadi komersial. Dan kita tahu itu melanggar identitas kita ya sebagai imago Dei yang membawa gambar rupa Allah, tapi untuk beberapa orang akhirnya embrio itu menjadi barang sesuatu yang bisa dijual belikan begitu. Secara sosial bermasalah juga karena kompleksitas identitas. Jadi orang bingung, ini jadi bapak mamanya siapa sih? Sperma, sel telurnya dari siapa, yang mengandung siapa, yang membesarkan siapa, dan bisa bikin konflik psikososial, ya. Apalagi nanti kalau sudah lahir dan sudah besar, ada masalah, nanti idenya adalah, lah iya nih kan bukan anak saya juga sebenarnya. Nah gitu. Bermasalah juga secara teologi, buat beberapa orang ada yang bilang tidak setuju dengan adopsi embrio karena ini tidak sesuai dengan rancangan awal prokreasi. Harusnya anak itu lahir sebagai bentuk konkret buah kasih dari ayah dan ibu. Ayah ibu saling mengasihi, kasih itu sifatnya abstrak, tapi ajaibnya adalah anak itu adalah bentuk konkret dari cinta kasih antara ayah dan ibu. Nah sekarang ada third party reproduction, sehingga ini nggak sesuai dengan rancangan awalnya Tuhan, maka nggak boleh harusnya kita adopsi. Terus dari sekian banyak masalah-masalah di adopsi embrio, kami ada dalam posisi kami setuju dengan adopsi embrio. Kenapa? Karena yang pertama, harm reduction, jadi ini lesser evil. Kami tahu ini bukan opsi yang ideal, tapi setidaknya ini adalah opsi yang lebih baik dibandingkan embrio itu harus dibuang, disimpan tanpa batas waktu, atau dipakai untuk riset. Buat kami, adopsi embrio ini opsi yang lebih baik, walaupun bukan opsi yang ideal. Dan seperti tadi di pembahasan tadi pagi, bicara tentang sanctity of life. Jadi, adopsi embrio ini buat kami itu sesuatu yang baik, karena ada misi penyelamatannya di sana, bahwa kami memandang nilai kehidupan itu lebih penting. Misalnya tadi bicara pusing dengan identitas anaknya, tapi buat kami lebih baik dia hidup dengan kompleksitas identitas yang nanti bisa kita arahkan daripada dia harus mati. Karena buat kami kehidupan lebih penting, walaupun itu masih dalam bentuk sel, tapi dia membawa gambar dan rupa Allah. Dan adopsi embrio ini bukan menciptakan masalah, tapi dia meresponi masalah. Ya, jadi fokus kami itu bukan kami setuju IVF-nya, tapi meresponi masalah yang sudah ada karena IVF. Lalu pertanyaannya, buat tadi yang keberatan-keberatan, terus apakah tindakan baik menyelamatkan? Artinya kami mendukung sistem IVF itu, sistem yang menghasilkan masalah. Jawabannya tidak. Tindakan baik atau penyelamatan itu bukan berarti kita mendukung sistem yang bermasalah. Yang masalah itu bukan adopsinya menurut kami. Yang masalah itu adalah surplusnya. Jadi ketika kami mencoba untuk propose adopsi embrio, ini bukan menciptakan masalah, tapi meresponi masalah. Kemudian ada orang yang bilang bahwa ini nggak konsisten. Satu sisi nggak terima donor sperma, donor ovum memang kami tidak terima, tapi kok mau adopsi embrio, kok kesannya tidak konsisten. Maka respon kami adalah, sebenarnya inkonsistensi moral itu kalau kita hanya fokus di menyelamatkannya tanpa menolak sistemnya. Maksudnya begini, kalau ada korban kecelakaan karena balap liar, saya akan tetap selamatkan. Tapi bukan berarti saya menyelamatkan dia, saya setuju dengan balap liarnya. Adopsi embrio yang kita canangkan, itu memang adalah opsi yang lebih baik. Tapi bukan berarti kami setuju dengan industri IVF secara umum yang menghasilkan embrio yang berlebihan. Kalau soal kompleksitas identitas, ya ini lebih baik hidup walaupun dengan kompleksitas identitas, dan itu akan jadi tantangan daripada harus mati. Setelah kita membicarakan ini dari awal sampai akhir, kita kembali ke slide yang pertama, yaitu bagaimana kami sebagai penulis rindu bahwa semua refleksi iman Kristen itu bisa menjadi sesuatu yang implementatif, sesuatu yang praktikal. Ini bukan cuma
ya diskusi-diskusi yang terjadi di ruangan ini, tetapi harus ada take home message yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setidaknya ada 4 sudut pandang implikasi yang kami ambil di sini di makalah kami. Yang pertama adalah sebagai seseorang yang mempertimbangkan adopsi embrio, yaitu di level personal. Jadi ketika seseorang mempertimbangkan untuk melakukan IVF, adopsi embrio, sebagai seorang Kristen, dia harus menjadi seorang yang benar-benar bertanggung jawab akan pilihan itu. Dia harus menjadi orang-orang yang terinformasi mengenai apa yang prosedur yang akan dilakukan. Bukan sekedar romantisasi, bukan sekedar ini saya ingin punya anak, atau saya sedang menyelamatkan seorang anak, yaitu embrio ini, tapi benar-benar pahami kompleksitas yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian sebagai dokter atau akademisi yang memang adalah kita semua saat ini di ruangan ini, kita perlu mengedukasi pasien ataupun siapapun yang berkonsultasi kepada kita mengenai IVF, mengenai teknologi reproduksi berbantu. Kita mengedukasi tentang resiko overproduction embrio. Lagi-lagi ini sesuatu yang mungkin dijelaskan oleh dokter, klinisi, tapi sebagai sesuatu checklist. Seringkali hanya terbatas sebagai checklist, bukan sesuatu yang ditekankan, bukan sesuatu yang dipahami sebagai sesuatu yang kompleks secara moral. Kemudian dorong praktik IVF yang lebih etis. Lagi-lagi mungkin ini sudah didiskusikan, tapi kita belum melihat implementasinya yang lebih di dalam kebijakan seperti PMK nomor 2 tahun 2025 yang tadi telah dibahas. Kemudian kita juga harus bisa tidak hanya memikirkan solusi, namun juga pencegahan. Tadi kita sudah lihat bahwa memang belum ada pembatasan jumlah embrio saat ini. Kemudian ketika kami berusaha juga berbicara dengan para praktisi, memang solusi itu belum ada gitu. Solusi itu pencegahan itu juga belum ada supaya overproduction atau surplus embrio itu bisa ditekan. Kemudian tentu saja sebagai komunitas Kristen, sebagai gereja, kita juga harus punya respon. Tidak hanya fokus pada rasa kasihan ini terjadi, kasihan anak terlantar, kasihan embrionya dibuang, dimusnahkan. Namun juga kita bisa aktif membentuk wawasan dunia tentang tubuh, kehidupan, dan teknologi. Mungkin kita harus jujur sebagai gereja Tuhan, sebagai komunitas-komunitas Kristen, seberapa sering kita membicarakan ini di ruang-ruang ibadah kita, di ruang-ruang diskusi kita, atau kita memang lagi-lagi ini hanya menjadi diskusi tapi tidak sesuatu yang implementatif, tidak sesuatu yang mendorong atau mengajak orang-orang jemaat untuk lebih bertanggung jawab di dalam memikirkan bioetika kehidupan ini. Kemudian yang terakhir tentu saja karena kembali ke soal kebijakan, kami rindu ini bisa menjadi sesuatu yang boleh kita pertimbangkan atau kita bisa berikan mungkin sebagai policy brief kepada pemerintah. Karena yang pertama, jika Bapak Ibu nanti mungkin punya waktu untuk lebih menelaah mengenai PMK nomor 2 tahun 2025, kita melihat bahwa status hukum embrio itu tidak pernah benar-benar dijelaskan. Dan itu dari undang-undang yang sebelumnya, dari yang peraturan-peraturan yang sebelumnya memang tidak ada, dan bahkan embrio itu seringkali dilihat sebagai komoditi yang disamakan dengan donor sperma, donor sel telur dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga mempropose kepada pemerintah untuk bisa punya regulasi ketat mengenai IVF. Jadi bukan cuma mengatur apa yang dilakukan dengan embrio sisa, tapi menekan produksi embrio berlebih sejak awal. Dan ini sudah diterapkan di negara seperti Jerman. Jadi Jerman itu punya pembatasan 3 embrio setiap kali satu siklus IVF. Gitu. Kemudian tadi regulasi adopsi embrio ini harus lebih sistemik gitu ya. Jadi harus non komersial. Ini bukan menjadi pintu bagi praktik pinjam rahim yang tentu saja kita juga sama-sama setuju bahwa itu bukan sesuatu yang inline dengan nilai-nilai Kristiani. Kita juga harus memastikan memang itu dilakukan dengan suatu kondisi yang sangat ketat, dengan screening, konseling, dan sebagainya yang memang benar-benar lagi-lagi teratur dan ketat. Informed consent dari orang tua genetik yang juga akan berhubungan dengan perlindungan identitas anak di masa depan. Beberapa orang bahkan setuju bahwa anak yang adopsi tidak perlu mengetahui mungkin orang tua aslinya dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang lagi-lagi perlu didiskusikan dan perlu dibuat secara regulasi. Kemudian pelatihan dan program tindak lanjut bagi orang tua adopsi dan edukasi publik dan transparansi. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di akhir dari presentasi ini kami hanya mau mengingatkan
bahwa lagi-lagi semua refleksi yang kami tuliskan, semua pemikiran yang kami tuliskan mengenai adopsi embrio ini kembali lagi kepada refleksi kami terhadap Injil. Karena ujung-ujungnya kita tahu bahwa integrasi, penyatuan antara kebenaran dan kasih yang sempurna itu hanya datang dari salib Kristus. Dan ketika kita mengatakan bahwa, oh ini sanctity of life, ini adalah kebenaran, bagaimana kita bisa memperjuangkan kebenaran itu dengan kasih. Dan lagi-lagi di satu sisi kita bukan hanya bilang kasih dan memberikan kelonggaran tanpa kebenaran di dalamnya. Dan di sini bagaimana kita bisa merefleksikan Injil itu terhadap isu embrio dan surplus. Jadi kesimpulan, adopsi embrio dapat dipertimbangkan sebagai tindakan belas kasih dalam situasi yang sudah rusak, sudah fallen. Sorry. Ya, jadi mungkin ini adalah adopsi boleh sebagai tindakan penyelamatan penebusan sistem dan bukan penopang sistem. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yeskiel dari mahasiswa koas Fakultas Kedokteran Unpad. Izin bertanya mungkin terkait, mungkin polisi brief ya terkait IVF dan surplus embrio ini. Apakah tidak lebih baik kita lebih mengencangkan pada mempropose policy kalau bapak ibu yang memutuskan untuk melakukan IVF itu harus menjadi orang tua bagi semua embrio yang berhasil, walaupun hasilnya cacat ataupun tidak lebih baik gitu loh. Karena kan surplus ini kan hasil dari, oh ini ada yang jadi, kita pilih yang paling bagus gitu loh. Nah sedangkan itu yang sudah jadi itu sudah imago Dei gitu loh. Apakah tidak lebih baik kita propose polisinya ke arah itu, karena yaitu anak hasil dari tanggung jawab pilihan orang tuanya terhadap IVF yang menjadi keputusannya, dibandingkan malah diadopsi ke orang tua yang lain gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Yeskiel untuk pertanyaan sangat baik ya. Sebenarnya kalau bisa kita juga mau ya pasti ya. Tapi mungkin kita harus memahami juga kesulitan IVF-nya ya, kesulitan etis di IVF dan kesulitan dilema yang terjadi di IVF. Karena IVF itu tidak bisa kita pastikan satu siklus itu dapat berapa. Jadi misalkan ada 13 sel telur gitu ya, dan 13-13-nya tuh bisa jadi embrio gitu ya. Jadi satu siklus bisa jadi 13 embrio. Sedangkan kalau kita bilang kamu harus menerima konsekuensinya, 13 embrio ini harus kamu kandung dan jadi anak gitu ya. Itu tentu akan sulit ya. Satu, itu tentu sulit bagi orang tuanya. Kemudian tapi di satu sisi lain nggak ada yang bisa menjamin bahwa satu siklus itu pasti menghasilkan embrio gitu ya, yang bisa ditanam dan berkembang kehamilannya. Jadi itu jumlah embrio ini memang menjadi satu dilema di dalam IVF sendiri, dan kalau misalkan kebijakannya bisa dibawa ke sana, tentu kita juga rindu bahwa lagi-lagi embrio itu bisa dikandung dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.